Ini Bapak Pendeta dari Amerika. Datang jauh untuk lihat kamu. Salam dulu dong. Salam ya. Ayo siapa yang mau salam? Hello, thank you. Hello. Yeah. Okay. Yeah. Good. Good. Wow, nice. Akhirnya sudah. It has nothing to do with Jesus, Dan memang tidak ada hubungannya. but it has everything to do with children. Tapi ini ada hubungannya dengan anak-anak kecil, anak-anak muda. And the children who play basketball also come to Bible study. Jadi anak-anak yang main basketball di gereja datang juga untuk belajar Alkitab. They also spend time in worship. Mereka juga memuji Tuhan dalam gereja, punya waktu teduh dengan Tuhan di gereja. And the men and women that Pastor Johannes has recruited to help lead basketball love Jesus. Dan saya punya volunteer yang memang juga mengasihi Tuhan, membantu anak-anak ini mengenal Kristus. And now these men and women are mentors to these young basketball players that would never come to church if we didn't have basketball. Dan para volunteer yang saya kerjasama dengan saya, mereka sekarang membawa anak-anak itu mengenal Kristus. Dan mereka bukan anggota gereja kita. This is a picture of what we call creativity. Jadi ini salah satu model tentang kreativitas. We look at the gifts and the abilities that God has given our people, Kita lihat apa yang menjadi potensi bagi anak-anak kita atau jemaat kita and atau orang we, di sekitar kita, and we creatively use them so we can reach and teach people with the gospel. dengan kreativitas kita bisa menjangkau mereka dan memperkenalkan mereka tentang Kristus. We must feed them. Kita harus beri makan mereka. But as we teach them to grow in Jesus, we must teach them to feed themselves. Tapi kita harus mengajarkan mereka bagaimana mereka mulai belajar untuk makan sendiri, tidak lagi makan seperti bayi. So if our churches are going to grow deep, Jadi kalau kita mau gereja kita betul-betul bertumbuh dalam pengajaran yang sangat dalam, we must teach those that we reach how to study their Bibles. kita ajar jemaat kita untuk selalu belajar tentang Alkitab. And then we must show them how to apply what they study. Dan kita ajar mereka bagaimana mereka mengaplikasi ajaran Alkitab itu kepada In orang. our city, we have many families from the Marshall Islands. Di kota kami, namanya ini Oklahoma, itu banyak kurang lebih 5.000 orang dari Pacific Island, dari Kepulauan Pasifik. Our church made the decision to bring Pastor Johannes on our staff. Dan gereja memutuskan untuk meng-hire saya dalam staf layanan. His primary responsibility is to help us reach and teach the Marshallese in our community. So, tanggung jawab saya sebagai pastor adalah menjangkau orang-orang dari pulau untuk kenal Yesus.
dari Amerika, pengen kenal, pengen ketemu mama bapak dorang, cucu-cucu semua. Jadi kita bersyukur beliau bisa tiba di sini. Nah, bersama dengan kami, dengan saya juga ada Bapak Ketua Persekutuan Gereja Sekota Jayapura. Karena saya juga pengurus di Persekutuan Gereja Sekota. Bapak Ketua berdiri, lambaikan tangan. Ya. Dari Persekutuan Gereja Sekota satu lagi, yang pakai kacamata hitam. Ini juga luar biasa. Ya. Kami jadi pengurus, tapi kami juga dari gereja yang berbeda-beda. Seperti kita di sini, ya betul. Ada Pak Sudir, ada Pak itu Horas ya, orang Batak, Nababan. Nah. Bapak Meni dari Kemah Injil. Bapak berdiri. Ini ketua Kemah Injil ini. Dua-dua ketua Kemah Injil. Kemah Injil Papua dan Kemah Injil Indonesia. Pastor, ada beberapa gembala. Boleh berdiri Bapak Gembala? Iya. Ya, ini 3 Bapak Gembala. Iya. Ah, 2 jauh-jauh. Tadi kita di jalan sempat bercerita yang mempersembahkan tanah ini. Boleh berdiri. Ini kakak tertua saya dari keluarga Done. Ya. Saya bersyukur saya sekarang di sini jadi bagian keluarga Done. Ini kakak tertua, pendeta di gereja GKI. Kakak Ina. Ini juga saya punya saudara. Jadi ini yang tertua, ini nomor 2. Jadi walaupun saya putih begini, saya orang Papua, saya keluarga Done. Keluarga Done inilah yang mempersembahkan tanah sehingga kita ada di sore hari ini. Bilang shalom ke Pastor Sion. Bilang 1, 2, 3 shalom Pastor Sion gitu ya. 1, 2, 3. Shalom Pastor Sion. Oh, satu kali lagi Pastor Sion mau kasih tunjuk gereja keluarga di Amerika ya. Jadi semua angkat tangan nanti bilang shalom Pastor Sion gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Thank you.
Oke. Tadi Bapak Pastor Sean dari Amerika, dari ya, juga ditemani oleh Pak Yohanes dan istrinya. Nah, kamu sebelum kita kembali ke atas, ada adik-adik yang Full of joy. nah, dia merasa sukacita, senang. Mantap, berani sekali. Yang lain laki-laki? Ada yang mau bertanya? Yes. Anytime, they're welcome anytime. Kamu mau pergi kapanpun siap disambut ya. Kamu harus belajar yang baik harus bisa bahasa Inggris. Nanti kalau kamu di sana sudah bisa bahasa Inggris kan cuma bilang tahu-tahu saja. Hah? Harus bisa bahasa Inggris. Ada lagi? Laki-laki dong. Lagi-lagi ayo. Ya, makanya di rumah belajar ini anak-anak kita bukan cuma belajar firman Tuhan, tapi belajar etika, sopan santun, karakter, kesehatan. Ya, kalau mama bapak kan sudah dapat pelayanan kesehatan kan, karena majelis salah satunya nih boleh berdiri. Ini ada Ibu Dokter Esther ya. Kalau mama dan bapak sudah sangat dekat. Cuma hari ini beliau lupa nggak bawa vitamin, ya. Terus ada majelis juga yang Ibu Marta ini berdiri. Ini orang Genyem, tetanggaan toh. Nah Ibu Marta ini kalau di Dinas Pendidikan Kota Jayapura sebagai pengawas, ya. Puji Tuhan di jemaat dilengkapi orang-orang yang memahami ada dunia pendidikan, kesehatan. Jadi anak-anak ini pun ada Dokter Femi. Mana Dokter Femi? Maju ke depan. Dokter Femi ini anak dari Ibu Marta dan papanya boleh berdiri. Pak Salmon 2 ya. Hari ini Ibu Dokter Femi ini belum ibu, masih nona ya. Jadi kalau Tete Dora punya anak laki-laki ganteng, udah lapor saya. Ini keluarga Pak Salmon 2. Waktu bertemu dalam pengembalaan, Femi masih anak TK, anak PAUD ya, dan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya bangga dengan anak ini sebab dia kuliah di Jakarta, tidak pernah keluar dari Jayapura, dari Papua, hanya bolak-balik kampung mama, kampung bapak, Genyem, Jayapura, Kota Raja. Tiba-tiba harus kuliah di Jakarta di Ukrida. Di Ukrida itu isi mahasiswa semua kulitnya kayak saya, putih, matanya sipit. Tiba-tiba masuk nona keriting, dan dia bisa melewati kesulitan-kesulitan yang ada sampai Aida sekarang bertugas di rumah sakit Yowari. Makanya tadi kakak dokter ini saya suruh bicara di anak SMP dan SMA ya, supaya memotivasi adik-adiknya untuk juga mengalami hal yang Tuhan berikan kepada Femi. It is good to be with you today. Sangat baik sekali hari ini bisa sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. I am enjoying my time in Papua. Saya betul-betul menikmati waktu-waktu saya sekarang ini di Papua walaupun singkat saja. I am especially grateful to hear from the children. Saya betul merasa diberkati dengan anak-anak kecil ini. Thank you for your gracious welcome. Terima kasih untuk saya menyambut saya dengan hangat. I want to tell one quick story
Saya mau bilang satu cerita pendek and then I'll be through. dan saya selesai. I heard a story about a father Saya ada cerita tentang satu orang bapak. The father bought his little son a bicycle. Dia beli satu sepeda ke laki-lakinya. The father didn't have a lot of money, Dan bapaknya tidak punya banyak uang. and his friends knew it was not his son's birthday. Dan temannya tahu bahwa ini bukan ulang tahun temannya, It was not Christmas time. bukan waktu Natal juga, It was not a special holiday. bukan hari yang spesial. So the father's friend said, "Why did you spend the money on a bicycle for your son?" Jadi teman dari bapaknya bilang, kenapa kau belanjakan uang untuk beli sepeda di hari seperti ini? The friend said, "Did your son make a good grade in school?" Apakah anakmu punya nilai yang bagus di sekolah? The father said, "My son does pretty good in school, but that's not why I bought him a bicycle." Bapaknya bilang, saya punya anak punya nilai yang bagus di sekolah, tapi bukan itu alasannya saya beli sepeda. The father's friend was really confused. Tambah bingung. He did not understand why the man would spend so much money Dia tidak mengerti kenapa kok habiskan uang untuk beli sepeda tanpa alasan. when the son had done nothing to deserve it. Ketika dia punya anak tidak bikin apa-apa, sesuatu yang berarti dia kasih hadiah sepeda. So he asked the question one more time, "Why did you buy your son a bicycle?" Jadi tanya lagi, kenapa beli sepeda untuk kau anak? And the father said, "I bought my son a bicycle because I wanted him to know that I love him." Saya beli sepeda untuk sapu anak supaya saya mau kasih tahu bahwa saya sayang sapu anak sekali. The first time I heard that story, it reminded me of God's love for me. Setelah dengar cerita ini, saya ingat dengan persis bagaimana Tuhan mengasihi saya. And God has this same love for you. Dan Tuhan punya kasih yang sama untuk anak-anak ini dan semua kita yang lainnya. God loves all of us not because we deserve it, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, not because we're good people, bukan karena kita orang yang baik, not because we work hard in school, atau bukan karena kita punya nilai yang bagus di sekolah. although you should work hard in school. Dan saya tahu kita harus kerja keras untuk dapat nilai yang bagus di sekolah. But this is not why God loves us. Tapi itu bukan alasan untuk Tuhan mengasihi kita. We don't deserve God's love. Kita tidak layak untuk mendapat pengasihan dari Tuhan sebenarnya. We cannot earn God's love. Kita tidak bisa balik kasih Tuhan. He loves us because of Jesus. Kasih kita karena Yesus. And it's because of that great love that I'm here today. Karena kasih Yesus hari ini saya ada kalian semua. Just to remind you that God loves you. Saya hanya mau kasih ingat kita semua, Tuhan mengasihi kalian semua ini. Karena saya ini bukan dari Amerika. Saya tinggal di Amerika, tapi bukan dari Amerika. Saya tinggal dari kampung kecil, lebih kecil dari sini di Kukunau sana. Di Kabupaten Mimika, sekarang dikenal di Timika. Tahun 85. Bapak saya dari Jawa Timur, mama dari Jawa, seorang pendeta. Sudah 47 tahun jadi pendeta, kemudian hampir 50 tahun di kampung itu tidak pernah pindah sampai hari ini. Bapak saya sekarang sudah umur 79 tahun. Tapi saya mau, ketika saya lihat anak-anak kecil ini, saya mau bilang, kamu orang hebat hari ini. Jadi jangan berhenti di sini. Saya dari kampung pergi ke sekolah tidak pakai sepatu bagus yang sekarang saya pakai ini, tidak pakai baju bagus, seperti kalian, kain kosong. Kadang-kadang lupa mandi pagi, pergi sekolah, tidak berhenti. Tahu saya bangun jam berapa? Jam 5 subuh. Mama orangnya keras sekali, bapak lebih keras lagi. Harus dibayar dari jauh sana sumur untuk isi bak-bak air untuk mandi, terus belah kayu bakar, semua. Pulang sekolah saya harus pergi jualan lagi. Gantung ikan di bawah, baru bilang ikan 1.000 dulu masih murah, 1.000 masih uang besar. Terus jalan jualan itu buah giawas, tahu kan? Jambu biji.
Sambil pikul jalan di jalan-jalan raya. Jual mangga, jual pisang. Yang paling susah itu jual nangka. Karena harus pakai loyang baru pikul di kepala. Baru bicara, nangka. Saya punya teman-teman kan cuma main-main, menikmati hidup. Tapi Tuhan sangat baik. Kami punya gereja tidak terlalu besar. Tuhan selalu buka jalan seperti ibu tadi cerita kesaksian bagaimana mulai pelayanan di sini, dari mulai dapat tanah, lalu kemudian dapat bantuan, terus Tuhan buka jalan. Sampai hari ini saya belum percaya kalau saya sudah hampir 10 tahun atau sudah lebih dari 10 tahun bisa bekerja di Amerika. Walaupun saya tidak sekolah di sana, banyak teman-teman saya sekolah di Amerika, tapi mereka tidak bisa kerja di sana. Mereka pulang harus kembali ke Papua. Saya ke sana untuk bekerja dan menetap di sana. Jadi saya mau bilang adik-adik, anak-anak sekarang ini, kami ingat momen hari ini. Besok 15 tahun atau 20 tahun lagi kalau kita umur panjang, saya mau ke sini lagi baru lihat. Atau kita ketemu nanti di Los Angeles sana. Okay? Ketemu di New York. Ketemu di London. Di mana seluruh dunia? Jangan hanya di Jayapura. Kamu harus menguasai dunia. Jadi pendeta punya orang Chinese, itu ada di pelosok Amerika yang paling dalam, yang tidak pernah ada orang lain, mereka ada di sana. Kita orang Papua, anak-anak, kamu dengar, kamu harus ada di sana. Kuasai dunia. Kuncinya hanya satu. Pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Oke? Takut sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan melalui baca Alkitab. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Saya punya jam belajar dulu dari jam sekarang ini. Setelah mandi semua, duduk di meja makan sampai jam 10 malam baru makan malam. Kadang-kadang lewat. Dia setiap hari belajar dan jangan lupa berdoa. Itu saja. Saya berdoa untuk kalian suatu saat Tuhan harus tolong kalian. Kalian ada di tempat lain. Rubah semua generasi yang ada. Oke? Shalom. Diberikan khusus untuk pelayanan bagi anak-anak dan untuk masa depan kita orang Papua dan secara khusus kita yang ada di Papua ini. Oleh sebab itu, semua yang terjadi bukan karena kehebatan kita semua, tapi karena kasih Tuhan yang nyata. Sehingga pada hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan waktu Ibu Elizabeth ya buat ulang tahun di sini, Ibu bilang, bisakah kakak yang pimpin? Saya bilang ya. Tanah ini, tempat ini seperti yang disampaikan oleh Yosua ya, kalau tidak salah, bilang sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Ibu Elizabeth ada, dan sampai di sini tempat ini kita tempatkan dan kasih untuk pelayanan anak-anak Moy, lembah Moy yang ada sekitar itu. Dan pada hari ini kita membuka mata melihat apa yang sudah terjadi. Ya. Untuk itu kepada tamu-tamu yang ada, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di atas bukit yang cukup indah ini. Alright, tonight we are at Rumah Laut Restaurant. Pastor John, welcome to Papua. Welcome to Rumah Laut Restaurant. Enjoy the food, the view. We all welcome you.
Prabu. Let me pray and then we'll be seated. Mari kita berdoa. Father, thank you for being so good to us. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau begitu baik bagi kami. You are faithful, Engkau selalu setia bagi hidup kami and for this we are grateful. dan semua hidup kami, Tuhan. Please bless our time tonight. Tuhan berkati kami semua yang hadir malam hari ini Be glorified in us. dan selalu memuliakan-Mu, Be glorified among us. selalu memuliakan di And later when we leave, be glorified through us. dan ketika kami pulang, kami terus memuliakan nama-Mu. Speak to us now, please. Berbicara kepada kami, Tuhan, In Jesus' name. di dalam nama Yesus. To a farming family, Di dalam keluarga petani, I learned two things that I remember. saya masih ingat saya belajar dua hal waktu saya kecil. One was that I was supposed to work really hard in life. Yang pertama, saya harus kerja keras. On the farm, I learned to do difficult work. Karena kalau ditumbuh dalam keluarga petani, semua pekerjaan sulit dan keras. We would get up really early and we would stay up really late. Kita harus bangun lebih pagi sebelum matahari terbit dan kembali ke rumah We would atau terlambat. work from sun up to sundown. Kita pergi kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. I also learned that it was important to go to church. Dan saya belajar bahwa yang paling penting juga harus selalu pergi ke gereja. Where I grew up, we used to go to church on Wednesday nights. Jadi waktu saya masih remaja, saya selalu pergi ke gereja pada hari Rabu untuk Bible study, Sunday mornings atau hari Minggu pagi, and Sunday nights. atau hari Minggu malam. And my family would go to the church any other night if there was something going on. Dan orang tua saya selalu pergi di hari lain ke gereja. If I would wake up sick on a day that we were supposed to go to church, Dan kalau saya bangun jam 7 atau jam 8, dan seharusnya saya pergi ke gereja, my parents would take me to church anyhow and tell me I'd feel better when I got home. dan orang tua saya akan paksa saya segera harus ke gereja. There was never an excuse for me to miss church. Tidak ada alasan tidak pergi ke gereja setiap hari Minggu. It is good to go to church. Memang bagus untuk pergi ke gereja. We should go as often as possible. Kita harus pergi ke gereja sebanyak mungkin kalau bisa. But somehow I misunderstood what going to church was all about. Tapi ada satu masalah yang saya tidak mengerti dalam hati saya. I thought that because I went to church, I was a Christian. Karena saya berpikir waktu itu kalau setiap hari saya ke gereja, saya ini orang Kristen.
I thought because I went to church that my sins had been forgiven. Kalau saya terus ke gereja, saya punya dosa-dosa diampuni. I thought because I went to church one day when I died that I would go to heaven. Saya kira juga setiap hari setiap saat saya pergi gereja, waktu saya mati nanti, saya 100% pergi ke surga. But yet I was still empty inside. Dan dalam hati saya terasa kosong sekali. And because I was empty inside, I tried to fill that void with the things of the world. Dan karena saya merasa kosong, saya coba isi dengan hal dunia. As a young teenager, I started using and abusing alcohol. Di waktu yang masih sangat muda, saya mulai coba-coba minum alkohol. And then I started using and abusing drugs. Dan saya mulai coba-coba drug atau narkoba. And even these things would not fill the emptiness in my life. Bahkan walaupun saya melakukan, saya tetap merasa kosong. So I got involved in relationships with other people thinking this would make me feel better. Saya juga coba bikin banyak teman supaya saya kira saya bisa menjawab kekosongan itu. I thought this would take the emptiness away. Tapi tetap saya merasa kosong dalam hati saya, dalam hidup saya. And even those relationships didn't work. Sekalipun saya punya banyak teman, tapi tetap sama. So I joined the United States Navy Jadi saya masuk Angkatan Laut, and I became a rescue swimmer. saya menjadi salah satu tim penyelamat jika ada pilot yang tenggelam di laut. I thought if I did something noble with my life, maybe it would make the emptiness go away. Karena saya merasa, kalau saya bikin sesuatu yang hebat, And saya in, bisa merasa damai. and in 1990, I was shipped over to Saudi Arabia. Tahun 1990 saya berangkat ke Saudi Arabia, Arab Saudi. And even though I was representing my country in a war, it still didn't fill the void. Walaupun saya dengan bangganya mewakili negara saya, Amerika Serikat, tetap hati saya merasa kosong. On October the 29th, 1992, Dan di tahun 1992, pada malam Oktober 1992, somewhere in the Pacific Ocean, di tengah lautan Pasifik, between Saudi Arabia and San Diego, California, di antara Arab Saudi dan San Diego, California, it was almost midnight. kira-kira hampir tengah malam, I went on top of that U.S. naval warship saya panjat di tiang paling tinggi di atas kapal perang Amerika Serikat pada saat itu. while most of the people were asleep. Yang lainnya sedang tidur It was very dark. dan sangat gelap. You can't see people outside. Aku tidak bisa, bahkan tidak bisa lihat orang lain di atas kapal. People aren't even supposed to be outside. Bahkan di jam itu tentara tidak bisa keluar dari kamar. So I went up on top of the ship planning to jump off. Jadi saya mau loncat keluar dan bunuh diri karena saya stres dan kosong. I was going to commit suicide. Saya betul mau bunuh diri pada saat itu. The pain inside was so great I could not make it stop. Karena saya merasa terus kosong dan tekanan dan stres yang tidak bisa berhenti. But I wanted it to end. Dan sehingga saya mau mengakhiri dengan bunuh diri. When I was on top of that ship, Ketika saya sudah sampai di atas, someone saw me, seseorang melihatku asked me what I was doing. dan dia bilang, "Kau bikin apa?" I told him I was just coming up for some fresh air. Dan saya bilang, saya cuma cari udara segar. I knew that they knew I was up top on the ship, Dan mereka tahu saya di atas, paling atas dari kapal. so I could not jump. Dan saya tidak bisa lompat. So I laid down on something like a hammock, Sehingga saya berbaring di ayunan and I looked up into the sky. dan saya lihat di atas langit. And when I looked in the sky, there were stars everywhere that Dan night. saya lihat bintang bertaburan di atas langit. And I remember when I was a little child Dan saya ingat waktu saya masih kecil, that someone told me that the Bible says that God knows all of the stars by name, dan seseorang bilang bahwa Tuhan tahu semua nama bintang di langit. and that there are billions and billions and billions of stars. Walaupun itu miliaran dan miliaran bintang yang ada di angkasa. But He knows me better than He even knows the stars. Tapi dia tahu saya lebih daripada tahu bintang-bintang di langit. That He even knows the hairs on my head. Bahkan dia bisa menghitung jumlah rambut di kepala saya. That's not very many anymore. Dan sudah kurang.
while I was looking into the stars and I was considering that God made those stars, So ketika saya lagi berpikir sambil menatap bintang itu, I was reminded of a song I learned in a church like this when I was just a little child. saya ingat satu lagu waktu saya masih kecil. Jesus loves me, this I know, Tuhan mengasihi saya for the Bible tells me so. karena Alkitab sudah mengatakan itu. And for the first time in my life, Dan untuk pertama kali dalam hidup saya, it made sense. it made sense. I realized that I had failed the test. Saya akhirnya merasa bahwa saya gagal dalam tes. And that Jesus had passed the test. Dan hanya Tuhan yang bisa lulus dari tes itu. And that his perfect grade could be applied to my life. Dan dia punya grade atau kebesaran yang pelajaran hidup kami. I don't remember the exact words I said that night, Saya sudah tidak ingat lagi kata apa yang saya bilang waktu itu. but I know I said something like this. Satu hal yang saya ingat waktu itu adalah, God, please help me. Tuhan tolong saya. And he did. Dan God changed me from the inside out. Tuhan mengubah hidup saya di dalam maupun di luar. While I am not perfect today, I am forgiven. Ketika saya tidak sempurna hari ini, Tuhan selalu mengampuni. And the emptiness that once was in my life has been filled with the joy of the Lord. Dan kekosongan dalam hati saya sudah dipenuhi dengan sukacita Allah. Since that day, God has been so good to me. Sejak hari itu Tuhan begitu baik bagi hidup saya. He's always been good to me. Dia selalu baik bagi saya. But since that day, I recognize his goodness. Tetapi sejak hari itu saya mengerti bagaimana kebaikan dalam hidup saya. He's given me a beautiful wife, Dia berikan saya istri yang cantik, 2 incredible daughters, 2 anak perempuan yang luar biasa, a son-in-law, dan anak mantu yang baik, a granddaughter. dan 1 cucu yang cantik. He's allowed me to travel the entire world. Dan dia memberikan saya kesempatan melayani Tuhan hampir seluruh dunia. I've been to 6 of the 7 continents, Saya sudah di 6 benua, over 40 countries, lebih dari 100 negara, almost every state in the U.S. dan hampir seluruh provinsi yang ada di Amerika Serikat. I pastor a church where people really love me, Dan saya selalu bergabung dengan gereja yang sangat mengasihi saya. and I serve with great people like Johannes, Yenny, and their family. Yes. Dan saya sangat bersyukur punya Yohanes dan Yeni bekerja sama. God has blessed me beyond what I could ever imagine. Tuhan selalu memberkati saya dengan kehidupan yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan. But please hear this last part. Tapi mari dengar satu hal yang paling penting. The greatest thing that God has done for me Hal terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya is He's given me the assurance that when I die, I'll be with Him in a real place called Dia heaven. berikan saya jaminan kalau saya mati nanti saya pasti ke surga. Berkeliling dunia dengan tim Impact beberapa tahun lalu, We would often use the phone book as an illustration. kita gunakan buku telepon sebagai ilustrasi. When I rip the phone book in half, Ketika saya robek jadi 2, it is a picture of your old life being torn away ini satu gambaran bahwa hidup kita sudah dibagi 2 and your life being made brand new in Jesus. karena Tuhan bikin hidup yang baru. Now, I'm not sure if I can tear the book anymore, Saya tidak yakin saya bisa robek malam ini, but I am sure if you prayed that prayer tonight and you meant it with all of your heart, tapi jika kalian semua berdoa, that your sins have been torn away semua dosamu semua dihilangkan. and that you now have new life in Jesus. Dan engkau sekarang jadi hidup yang baru dalam Yesus. But I need you to make some noise, so make some noise. Tepuk tangan, jangan berhenti, tepuk tangan. Tepuk tangan. Amen. I will take some extra Advil tonight.
saya akan minum obat penguat kemenangan malam ini. Thank you so much. I have very much enjoyed. Terima kasih, saya menikmati bersama-sama. Amin. Saya atas nama Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura pertama mau menyampaikan terima kasih saya yang tulus buat Ibu Pendeta Lisa Penas dan juga semua majelis di GBI Solar Gracia yang menyediakan tidak saja pintu gereja ini untuk konferensi selama 2 hari baik tanggal 8 dan 9, tapi juga terlibat aktif melihat mendukung apa yang ada di dalam persekutuan gereja-gereja sekota Jayapura dan jadwal-jadwal yang ada dan Bapak Ibu mengambil bagian di dalam dunia itu. Terima kasih untuk jamuan kasih yang diberikan buat kami dari majelis, baik di dalam perjalanan ke rumah doa Solar Gracia di Doyo, tapi juga dalam beberapa waktu ada di rumah makan damai dan terakhir tadi malamnya ada di rumah laut. Terima kasih untuk kasih saudara, perhatian saudara, dukungan saudara buat kami di Persekutuan Gereja Sekota Jayapura. Tuhan memberkati saudara dan terus sukses di dalam seluruh pekerjaan saudara. Terima kasih karena kita percaya bahwa jeripayah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati kita. Alright. Pastor Sean, can you see this one? Yeah. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Kepada Tuhan, ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dari seluruh ibadah ini, kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami berpengasih Engkau lebih dalam seluruh hidup kami. Tuhan, terima kasih kami telah pulang ke rumah kami masing-masing, dan berapa kami masuk minggu yang baru dalam seluruh kerja kami. Tuntunlah kami, pegang tangan kami, dan jangan melepaskannya. Tuhan, tolong kami untuk terus pergi bersama dengan Engkau. Ini doa kami di dalam Yesus dan bagi kemuliaan kami berdoa. Karena kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Berkat yang pasti yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Berkat yang diucapkan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berlaku atasmu mulai hari ini sekali selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selama 2 hari dan juga kunjungan misi 2 hari, dan dari tempat ini tentu kita melepas berkat bagi hotel ini dan juga tentu bagi pelayanan tempat ini dan bagi kita semua Persekutuan Gereja Sekota Jayapura menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan serta keterlibatan dari semua hamba Tuhan, khusus Majelis Solar Gracia dan hotel owner dengan hotel Pak Iwan, Ibu dan anak-anak, cucu dan semua keluarga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan nanti sebagai tanda seluruh rangkaian ini ditutup, Pastor Son akan menutup Tifa ya, terserah sebanyak berapa kali ya. Oke,